Oh ya, buat teman-teman semua yang nyari sebuah platform buat streaming, nonton video, series, film, ataupun anime-anime, kalian bisa download sebuah aplikasi yang bernama Vino. Langsung gaskin aja ya di link yang Mamang cantumin di deskripsi. Oke, lanjut. Halo semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini, Mamang tuh bakal memperkenalkan sebuah manhwa baru yang berjudul Kakek Pendekar dan Cucu Perempuannya yang Luar Biasa. Manhwa ini bergenre action, komedi, drama, fantasi, martial arts, di mana autornya adalah Ilhyang dan Shin Uichiro, juga artisnya Kim Young Hyun. Manhwa ini berating saat ini 4,5 dari 5, yang mana pastilah lumayan bagus. Manhwa ini menceritakan seorang kakek yang bernama Liu Jinsan yang mengira dia bisa mati dengan tenang tanpa penyesalan. Namun keluarganya tiba-tiba saja dimusnahkan. Akibatnya ia bertekad untuk hidup hanya agar ia dapat melihat satu-satunya cucunya yang masih hidup, Liu Seo, mencapai usia dewasa. Saat dia berjuang untuk membesarkannya dan melatihnya dengan tubuhnya yang menua, Liu Seo yang terlahir dengan bakat seniman dan jadi terbaik tumbuh jauh lebih cepat dari yang ia kira. Hingga pada suatu ketika, cucunya, Liu Seo, berkata padanya, "Jangan khawatir, kakek. Aku akan melindungimu mulai sekarang." Bagaimana perjalanannya seorang kakek tua Liu Jinsan yang berjuang mempertahankan hidupnya dengan membawa seorang cucu di punggungnya. Di awal video ini, di Provinsi Sangqi, negeri Jinyang, di sebuah klinik perubahan medis, terlihat si kakek tua, Liu Jinsan, yang tengah berobat pada seorang tabib. "Ketua, tumormu tumbuh. Bagaimana dengan sakit kepalamu akhir-akhir ini?" Liu Jinsan pun membalas, "Bertambah buruk, tapi kurasa aku masih bisa menahannya. Jujurlah padaku, berapa lama lagi aku bisa bertahan?" Melihat ekspresi wajahnya yang begitu murung, sang tabib pun berkata, "Walaupun pusat ki milikmu melindungi pembuluh darahmu untuk sekarang, kau akan kehilangan ingatanmu karena sakit yang tak tertahankan. Dan suatu hari kau tidak bisa bangun, tetua." Mendengar hal itu, Liu Jinsan pun segera menghabiskan obatnya. Lalu, ia pun berpamitan dari sana. "Kurasa tidak perlu kembali lagi untuk perawatan, Tabib Seo. Terima kasih untuk segalanya yang telah kau lakukan. Selagi aku masih hidup, kau harus mengunjungi keluarga Liu untuk makan sekali-kali." Setelah mengatakan itu, Liu Jinsan pun meninggalkan klinik tersebut. Sang tabib pun hanya bisa melihat kepergiannya sembari berpikir, tetua Liu Jinsan, tolong jaga diri." Di jalannya yang menuju kediamannya, sang kakek Liu Jinsan terlihat menatap daun-daun yang berguguran sembari berpikir, "Sekarang, aku harus menyelesaikan beberapa hal. Semua yang sudah kubangun selama seluruh hidupku. Keluarga kami, keluarga Liu, lagi keluarga Liu yang berharga ini akan diteruskan oleh putraku dan cucu-cucuku. Aku tidak menyesal, namun sungguh memalukan aku tidak bisa melihat cucu termudaku tumbuh, Seo. Anak spesial yang lahir dengan konstitusi tubuh sehat yang abadi, anak yang berbakat, yang pastinya membawa kejayaan pada keluarga kami saat dia besar." Namun, di saat langkahnya semakin dekat ke arah kediamannya, tiba-tiba saja Liu Jinsan merasakan sebuah keanehan, di mana ia bisa mencium bau darah yang sangat kuat dari arah kediamannya. Hal itu pun membuat Liu Jinsan semakin buru-buru untuk mendekat ke arah kediamannya, dan rasa khawatirnya pun semakin bertambah ketika melihat beberapa orang yang tengah berkerumun di sekitar kediamannya. Ia saat itu mengatakan, "Apa yang telah terjadi di dunia ini ketika sang patriark sedang tidak ada?" Di saat mereka semua yang tengah berkerumun di sekitar kediaman keluarga Liu membicarakan hal itu, Liu Jinsan pun telah tiba di sana, dan betapa terkejutnya dirinya ketika melihat jika seluruh keluarganya telah meninggal karena dibunuh. Hal itu pun
membuat Liu Jinsan terkejut setengah mati, membuat tubuhnya terhuyung-huyung melangkah mencari-cari keluarganya yang masih hidup. Deguang, Chung, apa yang terjadi di sini? Menantu, buka matamu. Kumohon, semua orang tewas. Siapa yang melakukan perbuatan kejam ini? Aku kehilangan semuanya. Melihat hal itu, kerumunan di sekitarnya pun kini semakin merasa tegang. Ini mengerikan. Keluarga Liu bahkan tidak memiliki musuh. Tapi kenapa mereka dibantai habis begini? Tunggu, tetua! Hentikan tetua! Ternyata mereka semua dikejutkan ketika melihat tetua Liu Jinsan yang kini tengah menghadapkan sebuah pisau ke tenggorokannya. Hentikan sekarang tetua! Tetua, tidak boleh! Jika kau melakukan itu, siapa yang membalaskan dendam ini untuk keluargamu? Mendengar hal itu, Liu Jinsan pun sempat terdiam berpikir. Balas dendam dengan tubuh tua dan sakit ini terhadap siapa? Tidak ada artinya. Aku lebih baik mengambil nyawaku sekarang dan bergabung dengan keluargaku. Untungnya, sebelum Liu Jinsan mengakhiri hidupnya, tiba-tiba saja terdengar suara tangisan bayi yang membuatnya langsung menghentikan aksi bunuh dirinya. Dengan terburu-buru, Liu Jinsan pun langsung mencari dari mana tangisan itu berasal. Dan ternyata berasal dari sebuah tong tak jauh di dekatnya. Tanpa babi bu, Liu Jinsan pun langsung membuka tongnya. Dan ia kembali dikejutkan ketika melihat seorang anak perempuan yang terdapat di dalamnya tengah menangis menatap ke arahnya. Melihat wajah anak perempuan itu, tangisnya pun pecah karena anak itu merupakan cucu termudanya. Seo! Kemudian Liu Jinsan pun menggendong cucunya bergegas pergi masuk ke dalam kediamannya sembari berpikir, Seo masih hidup. Ini pasti perbuatan bajingan yang ingin membasmi keluarga kami. Mereka pastinya akan kembali saat mereka tahu bahwa Seo masih hidup. Melihat hal itu, para warga yang berkerumun di sekitarnya mulai bergumam, ya ampun, cucu termuda masih hidup. Menantu termuda pasti menyembunyikannya sebelum dia mati. Saat kemudian, Liu Jinsan pun kembali keluar menghadap pada para warga itu. Kini, sembari memegang sebuah tombak di tangan kanannya dan juga mengendong Seo di punggungnya, Liu Jinsan berteriak, semua orang yang ada di negeri Jinya, aku ingin minta tolong bantuku menguburkan keluargaku. Walaupun aku ingin melakukannya dengan tanganku sendiri, aku harus pergi sekarang. Dan dengan semua orang sebagai saksi, aku bersumpah pada surga sebelum aku mewarnai merah warisan tombak keluarga ini, tombak Fire Dragon Divine, dengan darah para bajingan yang membuat keluargaku seperti ini. Aku, Liu Jinsan, tidak akan pernah menutup mataku. Setelah mengatakan itu, dengan berat hati, Liu Jinsan pun berlari pergi, meninggalkan kediamannya, sekaligus meninggalkan keluarganya yang telah tiada. Dan ia pun hanya bisa minta maaf akan hal itu. Putraku, menantuku, cucu-cucuku, maafkan aku. Saat kemudian, di sebuah jalan setapak, di dekat sebuah hutan, Liu Jinsan pun berlari, sembari berpikir, sudah beberapa dekade sejak terakhir kali aku menggunakan jurus meringankan tubuh. Setiap inci dari tubuhku yang sakit berteriak. Namun, bertahan hidup adalah yang utama. Namun, di tengah larinya, tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika menyadari ada seorang yang menyergapnya tepat di depannya. Untungnya Liu Jinsan masih bisa menjadi sergapannya dengan sedikit menundukkan tubuhnya. Penyergapan. Dia sangat cepat, tapi pergerakannya sangat sederhana. Kerjaanku masih panjang. Ayo urus dia dengan cepat. Dengan pikiran seperti itu, Liu Jinsan pun yang telah menghindari serangan dadakannya kini berbalik menyerang ke arah seorang itu. Namun sayangnya, tubuh tuanya tak mampu lagi mengimbangi pikirannya dan ia pun terjatuh
sebelum bisa memberikan sebuah serangan balik ke arah pria itu. Aduh, suara pinggangku. Sesuai dugaan, tubuhku tidak bisa menangani kemampuan bela diri lagi. Sungguh menyebalkan. Jika aku 10 tahun lebih muda, bajingan kelas 3 itu pastilah sudah mati. Saat ini, keselamatan Seol adalah yang utama. Ini akan menjadi lebih berbahaya jika rekan-rekannya muncul. Dengan niatan seperti itu, Liu Jinsan pun kini kembali melangkah pergi, berlari, meninggalkan area itu. Tentunya, sang assassin pun tak hanya berdiam diri. Dirinya langsung mengejar kepergian Liu Jinsan. Menyadari jika dirinya tengah dikejar, Liu Jinsan pun berteriak, "Dasar tubuhku, dasar brengsek. Bahkan jika kau membunuh bayaran, apa kau tidak memiliki belas kasihan yang tersisa? Apa diharuskan menyakiti bayi yang baru lahir dan pria tua sepertiku?" Sang assassin di belakangnya malah menjawabnya dengan sebuah lemparan senjata ke arahnya, yang membuat Liu Jinsan kembali menghentikan larinya untuk menghindari serangan itu. Saat itu, ia berpikir, bajingan kasar itu merugikan jika terus melarikan diri dan kondisiku saat ini. Oleh sebab itu, hanya satu pilihan. Jika aku tidak bisa menyingkirkannya dari satu serangan, akulah yang akan menderita. Hanya ada satu kesempatan. Dengan begitu, ketika sang assassin menerjangnya, Liu Jinsan pun kini mengambil tombaknya, lalu bersiaga untuk melemparkannya. Melihat pergerakan Liu Jinsan, sang assassin pun kini mengubah gerakannya, di mana ia melompat ke arah atas untuk menghindari arah tombak dari Liu Jinsan. Namun hal itu merupakan hal yang Liu Jinsan tunggu-tunggu, karena di saat sang assassin terbang ke atasnya, dirinya langsung menggunakan teknik Lion's Roar untuk mengusirnya pergi. Kemudian, di saat sang assassin tergoyahkan oleh teriakan itu, Liu Jinsan pun menggunakan teknik yang lain. Teknik tombak keluarga Liu, Burst Technique. Mengejar kilatan ekstrim. Dengan begitu, sang assassin pun hanya bisa pasrah ketika tombak Liu Jinsan menancap tubuhnya hingga mendorongnya ke sebuah pohon tak jauh di belakangnya. Sembari mengatur napasnya, Liu Jinsan pun melangkah mendekat ke arah mayat sang assassin, lalu menampar pipinya sembari mengomel. Bukannya aku sudah menyuruhmu untuk berhenti menangkapku, dasar bajingan keji. Di saat Liu Jinsan menampar pipi sang assassin, masker miliknya pun terlepas, hingga membuat Liu Jinsan bisa melihat sebuah tato di lehernya. Dan ia berpikir, seperti dugaanku, aku tidak mengenali wajahnya. Aku harus mencari tahu siapa orang di belakangnya. Walaupun dia dalam kondisi tidak menjawab pertanyaanku, bajingan sepertinya pastinya akan mulai bunuh diri daripada menjawab pertanyaanku. Yang bisa kudapat dari dirinya hanyalah tato naga yang tidak biasa ini. Namun, di saat Liu Jinsan tengah memperhatikan tubuh sang assassin di depannya, tiba-tiba saja cucunya, Liu Seol, menangis di punggungnya. Yang membuat Liu Jinsan langsung menenangkannya. Oigo, Seol, pasti terkejut kan? Tapi jangan khawatir, cucuku, kakekmu pastinya akan melindungimu. Saya akan mengerti akan hal itu. Seol pun tadi menangis, kini tersenyum manis sekali. Malam harinya, di sebuah ladang rumput di dekat hutan, Liu Jinsan pun terlihat berkemah di sana. Sembari mengaduk-ngaduk makanan malam itu, Liu Jinsan berpikir, "Nah, kau pasti lapar kan? Tunggu sebentar ya. Walaupun aku membawa sedikit susu sapi dan barang rumah tangga terburu-buru di desa terdekat, bagaimana bisa aku mencuri sesuatu yang tidak pernah kulakukan dalam hidupku? Sungguh, tahun-tahun terakhirku benar-benar berantakan." Dan saat kemudian, setelah susunya matang, Liu Jinsan pun yang telah mendinginkannya ini memberikan susunya kepada cucunya, Seol. "Ini dia, Seol. Sudah siap, karena aku sudah merebusnya sekarang. Sudah menurutku diminum." "Ah, begitu.
Kau minumnya dengan sangat baik. Bagus sekali. Seo, habiskan. Melihat ekspresi kenyang Seo, Liu Jinsan pun mengelus rambutnya sembari berpikir. Tak ada gunanya. Aku akan melakukan apapun untuk melindungi Seo. Bocah ini pasti senang karena kau sudah kenyang. Namun, tiba-tiba saja Liu Jinsan merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya, di mana ia bisa mengerti jika sakit tersebut berasal dari tumor yang ia derita sebelumnya. Tumor? Aku tidak pernah sakit kepala seperti ini sebelumnya. Saat itu, di tengah kesakitan yang ia derita, tiba-tiba saja ia teringat dengan perkataan si tabib sebelumnya yang membuatnya semakin merasa di ujung tanduk. Tidak, Seo. Saat itu, si tabib memberikanku suatu obat untuk berjaga-jaga. Ia mengatakan itu adalah ramuan yang disebut sebagai pils penekan saraf. Aku harus menggunakan ramuan ini untuk melawan ramuan. Ramuan dari pil tekanan saraf akan menekan tumornya dan memperpanjang hidupku mulai sekarang. Dan saat itu, aku menerimanya. Meskipun aku tahu tentang ramuan ini adalah obat yang digunakan untuk menyiksa tahanan dengan menyebabkan sakit yang hebat tanpa membunuh mereka. Bahkan seorang pendekar akan merasakan sakit yang luar biasa jika seluruh tubuhnya terpisah. Namun, jika aku tidak menekan tumornya saat ini dengan obat ini, aku akan mati di sini. Aku tidak boleh mati dan meninggalkan Seol sendirian. Tentu saja, melihat kakeknya yang kesakitan, Seol pun kini menangis mendekatinya. Namun tangisannya tak bisa berhenti ketika melihat kakeknya yang telah memakan sebuah pil kini merasa semakin kesakitan. Bahkan ia berteriak, meraung begitu kerasnya. Tak terasa, malam pun berlalu. Kini Liu Jinsan telah sadar di pagi harinya, di mana ia bisa melihat langsung ke arah langit. Saat itu, ia berpikir, aku penasaran berapa lama waktu telah berlalu. Untungnya, ramuan kinya kelihatannya sudah reda. Untuk sekarang, aku hidup. Tetap saja, aku tidak tahu kapan sakit itu akan kembali. Bahkan jika aku selamat dari ramuan ki, karena pil penekan saraf tetap ada batasnya, aku harus tetap hidup. Setidaknya sampai aku bisa memastikan keselamatan dari Seo. Dia tertidur di sana. Hanya ada satu cara untuk memiliki tubuh yang bisa menyembuhkan tumor dan melindungi Seo dari bahaya. Rekonstruksi tubuh, rekonstruksi tulang dan daging dalam satu tubuh untuk menciptakan tubuh terbaik yang cocok untuk melakukan bela diri. Namun, untuk membuka sumbatan perintah dan rekonstruksi bejana tubuh untuk rekonstruksi tubuh selama 80 tahun memang bernilai pusatki. Ki pusatku setidaknya senilai 150 tahun sekarang. Bisakah aku menahannya dengan tubuh ini? Jika aku berlatih, itu mungkin akan membutuhkan bertahun-tahun, bahkan lebih. Sampai kemarin, aku tidak menyesal tentang hidup, tapi hanya ada satu hal dalam benakku sekarang. Aku, kakek Liu Seo, Liu Jinsan, tidak akan pernah mati. Dengan niatan seperti itu, Liu Jinsan pun yang telah tersadar dari pingsannya, kini langsung melatih pernapasannya, di mana ia berniat untuk tetap terus hidup selama cucunya belum bisa bertahan tanpanya. Dengan begitu, mereka berdua pun kini berjalan bersama melanjutkan hidupnya, menantang pegunungan terjal yang tak lain adalah jalannya kehidupan tanpa adanya bantuan dari siapapun. Beberapa hari telah berlalu setelah si kakek Liu Jinsan memulai perjalanannya. Malam hari itu, akhirnya ia telah tiba di sebuah desa. Sembari melangkahkan kakinya, Liu Jinsan berpikir, aku sudah memakan belalang rumput untuk beberapa hari ke belakang. Untungnya, kami menemukan sebuah desa. Hei Seo, kamu pasti lapar kan? Tunggu sebentar. Sekarang,
kita sudah tiba di desa. Akhirnya, kita bisa mengisi perut kita. Saat itu, tiba-tiba saja, Liu Jisan mencium sebuah aroma tak jauh di dekatnya, yang membuatnya mendelik ke arah aroma itu datang. Ternyata, tak jauh darinya terlihat beberapa orang pria yang merupakan sekte pengemis yang tengah memasak sup ayam yang aromanya menyebar hampir seluruh desa. Mereka bilang bahwa bahkan seorang pengemis pun memiliki hari yang cerah. Akhirnya, kita memiliki ayam untuk masing-masing kita untuk hari ini. Benar kan? Sudah berapa lama tidak makan ayam ya? Namun, 3 orang itu tiba-tiba saja dikejutkan ketika mendengar suara Liu Jisan yang mendekat ke arahnya. Aroma yang bagus. Hal itu pun membuat mereka bertiga langsung melirik ke arah Liu Jisan lalu bertanya, siapa kau? Liu Jisan pun tersenyum membalas, aku hanya pengembara yang lapar. Saat itu, meskipun Liu Jisan tersenyum menambah ke arah mereka, sebenarnya dirinya tengah memperhatikan mereka bertiga. Sembari berpikir, orang-orang ini pasti anggota sekte pengemis. Dilihat dari simpul yang ada pada pinggang mereka, salah satunya adalah murid tingkat 1 dan yang lainnya adalah murid peringkat 2. Bukan hanya makan, tapi aku mungkin bahkan bisa mendapatkan informasi yang berguna dari mereka. Kemudian, setelah berpikir seperti itu, Liu Jisan pun menuturkan, jika kalian tidak keberatan, bisakah kalian berbagi semangguk pada pria tua ini? Mendengar perkataan Liu Jisan, seorang pengemis, sebut saja Tutu, berkata, kalau dipikir-pikir, aku hidup di mana melihat seorang bangsawan sepertimu akan mencoba memakan makanan pengemis rendahan seperti kami. Rekannya sebut saja Pepeng menambahi, itu benar, mencuri makanan dari seorang pengemis apa kau tidak mau? Namun sebelum Pepeng menyelesaikan kalimatnya, rekannya yang lain, sebut saja Ujang, langsung menutup mulutnya. Silakan duduk terlebih dahulu, Tuan. Sekte pengemis kami tidak sepelit itu. Mendengar hal itu, Liu Jisan pun langsung mendekat dan duduk di sekitar tungku yang tengah memasak ayamnya. Terima kasih, seperti dugaan, sekte pengemis sungguh bisa dipercaya. Kemudian, di saat Liu Jisan tengah duduk di sekitar tungku ayamnya, Ujang pun mencari sebuah alasan untuk meninggalkannya. Kayaknya ada yang kurang. Iya, garam. Aku lupa garam. Tolong tunggu sebentar, tetua ya. Kami akan segera membawakannya. Ayo. Peng, Tutu, ayo. Hehehe. Melihat tingkah mereka, Liu Jisan pun tersenyum berkata, santai saja, tidak usah terburu-buru begitu. Setelah menjauh dari Liu Jisan yang tengah menunggu tungku ayamnya, mereka bertiga, Tutu, Pepeng dan juga Ujang, langsung berdiskusi. Tidak bisa dipungkiri lagi, dia adalah Liu Jisan dari keluarga Liu kan? Tidakkah kau melihat dari pakaian dan bayi yang ada di punggungnya? Aku yakin dia adalah orangnya. Ayo, tangkap pria tua itu. Mendengar perkataannya, Pepeng yang merasa agak khawatir berkata, apakah memang memungkinkan? Kudengar dia cukup ahli di masa lalu. Ujang pun menekankan, jangan khawatir, dengan sekali lihat, dan aku sudah bisa mengatakan bahwa dia hanya sekantung tulang sekarang. Dia mungkin tidak memiliki tenaga yang cukup untuk mengayunkan senjata lagi. Serang dia bersama-sama pada babaku. Mengerti? Kemudian, setelah merencanakan hal itu, Ujang pun memimpin jalannya kembali ke tempat di mana mereka merebus ayam. Tetua, kupikir-pikir sepertinya aku sudah menaruh garam. Ada yang salah dengan kepalaku akhir-akhir ini. Mendengar hal itu, Liu Jisan yang telah menyantap seluruh sup ayamnya mengelus perutnya membalas. Oh, benarkah? Pantas saja, rasanya sangat tepat. Tentu saja, melihat hal itu, Ujang pun langsung terkejut. Tetua, kau sudah memesan semuanya sendirian? Sembari menyuapi Seo dengan sebuah mangkuk, Liu Jisan menimpali. Seo juga menikmati kuahnya. Rasanya luar biasa katanya. Dan apa itu karena aku menemukan orang-orang yang berhubungan dengan bajingan yang bunuh anakku. Saat itu juga,
Ujang terdiam terkejut berpikir. Dia mendengar percakapan kami. Dia memiliki pendengaran yang tajam. Dengan begitu, Ujang pun mau tak mau tak punya pilihan lain selain menyerang Liu Jishan. Sia, bunuh dia guys! Dengan begitu, Tutu dan juga Pepeng pun langsung bergerak maju, membawa senjatanya ke arah Liu Jishan. Anggap ini sebagai perjalanan ke neraka. Namun, di saat Tutu mengayunkan tongkatnya ke arah Liu Jishan dengan menggunakan sebuah sendok kecil di tangannya, Liu Jishan menahan ayunan tongkat itu, bahkan membuat timbal balik yang sangat keras hingga mematahkan tangan Tutu. Kemudian, meskipun rekannya telah patah tangannya, Pepeng kini melompat ke arah belakangnya, lalu mengayunkan kembali tongkatnya dengan berteriak, "Petua sialan!" Namun sayangnya sebelum Pepeng bisa mengayunkan tongkatnya, sendok yang tadi digunakan untuk menangkis serangan Tutu kini tertancap bahkan menempel di dahinya karena dilempar oleh Liu Jishan hingga membuat Pepeng pingsan seketika. Namun bersama dengan Pepeng yang terjatuh, Ujang tiba-tiba saja muncul dari samping kanan Liu Jishan. "Mati, dasar pria tua pikun!" Lagi-lagi dengan mudahnya Liu Jishan menangkis serangan tongkat milik Ujang, bahkan menghancurkan tongkatnya dan menggunakan punggung tangannya. Lalu dengan sekejap mata, Liu Jishan mencengkeram leher Ujang yang membuatnya tidak bisa bergerak. Kemudian Liu Jishan berbangga dari kursinya sembari menuturkan, "Apa saja pengemis yang menyuruh melakukan ini? Apakah mereka juga orang-orang yang memerintahkan untuk menyerang keluargaku?" Ujang pun yang meronta-ronta membalas, Tolong ampuni." Namun sang kakek sendiri nampaknya tidak ingin mendengar omong kosong yang membuatnya menekankan, "Maksud sekte pengemis atau bukan, tidak masalah untuk pria tua ini. Jika kau tidak memberitahuku sesuatu yang sebenarnya, aku akan merobekmu sampai mati di sini." Dan saat ini juga, melihat Ujang yang sekarang rekan seperjuangannya, Tutu kini berlutut tak jauh dari dekat Liu Jishan, menuturkan, Itu salah paham. Kamu tidak berhubungan dengan pelaku yang menyerang keluarga Liu. Kami hanya mengikuti perintah dari aliansi." Mendengar hal itu, Liu Jishan pun ketika mendelik ke arahnya berkata, Aliansi? Aliansi apa? Dan perintah buronan? Kau bilang?" Tutu pun mengeluarkan sebuah lembar kertas dari balik bajunya, lalu menyerahkannya kepada Liu Jishan. Tolong lihat ini." Liu Jishan pun langsung dikejutkan ketika melihat lembar kertasnya yang menunjukkan sebuah wajah buron. Ternyata adalah dirinya sendiri yang dituliskan, "Liu Jishan kepada keluarga di keluarga Liu yang baru-baru ini dihancurkan. Sudah menggila setelah jatuh ke dalam keadaan penyimpangan Qi. Dengan demikian, kami menerbitkan perintah penangkapan untuk menangkap pembunuh ini yang berkeliling sebagai orang gila dan mengambil nyawa orang-orang tidak bersalah. Tertanda Aliansi Murim." Melihat hal itu, betapa hancurnya perasaan si kakek Liu Jishan yang tidak menyangka bahkan Aliansi Murim yang telah mengeluarkan surat buron itu hingga membuatnya berpikir, Ini kenapa Aliansi Murim menerbitkan omong kosong seperti ini?" Jam demi jam berlalu, si kakek pun Liu Jishan kini kembali berkelana ke dalam hutan. Pagi hari itu, sembari mengolah tubuhnya dengan menggunakan teknik keluarganya, Liu Jishan berpikir keseluruhan cerita dari kejadian di mana keluarga Liu dengan tidak adil dihancurkan, dengan mudah ditemukan hanya dengan bertanya pada warga negeri Jinya. Namun demikian, fakta bahwa sebuah perintah penangkapan dengan informasi yang salah telah diterbitkan. Artinya Aliansi Murim mungkin berhubungan dengan kejadian di keluarga aku, atau seseorang dengan posisi tinggi di dalam Aliansi Murim menarik sebenarnya, atau bisa dibilang menyetir kejadiannya, ataupun ditunggangi oleh salah. Dalam hal ini, musuhku bisa jadi Aliansi Murim itu sendiri. Bahkan jika aku mencurahkannya
selama 5 tahun ke depan untuk mencapai rekonstruksi tubuh. Tidak ada bedanya yang menggunakan sebuah kerikil untuk menghantam sebuah batu besar. Namun, tahan, aku harus menahannya. Jika itu jelas bahwa aliansi murim di balik kehancuran keluargaku, bahkan jika itu adalah gunung, aku tidak akan menyerah sampai aku menghancurkannya. Bahkan jika itu artinya menghantamnya 1.000.000, bukan 10 juta kali. Liu families, heaven, earth, fire. Namun, satu pertanyaan yang sudah tertinggal di benakku. Kenapa sekte ortodoks, aliansi murim yang sudah menganjurkan keadilan, melakukan hal seperti itu? Di saat Liu Jishan tengah fokus berlatih, sembari berpikir seperti itu, perhatiannya teralihkan ketika mendengar suara tangisan Seo di belakangnya. Seo, apa kau lapar? Aku memberikanmu susu, bukan? Kenapa kau tidak meminumnya? Saat itu, Seo yang terlihat murung malah melemparkan gelas susu di tangannya hingga membuat Liu Jishan langsung menangkapnya. Seo, itu hampir tumpah tahu. Cepat minum. Kau harus minum susu agar tumbuh dengan sehat, oke? Namun meskipun si kakek telah membujuk cucunya sebagai seorang perempuan, Seo langsung menepis uluran tangan si kakeknya yang menyuruhnya untuk minum susu. Hal itu pun membuat si kakek berpikir, dasar bocah ini bahkan temperamennya sama seperti ayahnya. Kemudian si kakek pun mencari cara lain untuk membujuk cucunya. Ya ampun, haruskah aku memberikanmu keji panggang ini? Melihat tusukan sate itu, seakan mengetahui rasanya, Seo kini menatapnya dengan begitu menginginkannya. Tentunya si kakek Liu Jishan langsung menjauhkan tangannya. Bagaimana kau bisa memakan ini saat kau bahkan tidak memiliki banyak gigi? Tentu saja tingkah si kakek membuat Seo merasa kesal dengannya. Liu Jishan pun langsung menendangkannya. Bocah, kalau kau menginginkan ini, katakan kakek. Coba katakan kakek, oke? Dengan begitu serius, Seo kini mengeja kata kakek dengan lumayan. Kakek! Tentu saja, ucapan pertama Seo membuat kakek Liu Jishan terkejut. Apa yang baru saja kau katakan? Oke. Melihat hal itu, Liu Jishan terkejut pun berpikir, mustahil, dia sudah bisa berbicara. Dia tumbuh pada tingkat yang luar biasa, terlahir dengan suara dan konstitusi immortal, benar-benar membuatnya berbeda. Luar biasa, sungguh luar biasa. Setelah berpikir seperti itu, Liu Jishan pun menuturkan, baiklah, baik, karena aku tidak bisa memberikan daging saat ini. Mari cari beberapa bahan untuk buburmu, oke? Di sini naik ke punggungku. Beberapa jam kemudian, dikala senja telah berganti gelapnya malam, si kakek pun Liu Jishan kini telah tiba di sebuah desa. Sembari menggunakan topinya, Liu Jishan menutupi wajahnya lalu berpikir, karena aku tidak tahu seberapa jam pengumuman itu disebarkan. Mari berhati-hati agar tidak tertangkap oleh pendekar lain. Waktu yang tepat, wanita biasa sepertinya lewat di depanku. Dengan begitu, karena merasa jika wanita itu tidak akan menyakiti cucunya, Liu Jishan pun menyapanya. Punten, sekedap. Wanita itu pun liriknya membalas. Kah? Ya? Liu Jishan pun menuturkan, bisakah aku meminta beberapa makanan atau bubur untuk memberi makan anakku? Dia belum mendapatkan makanan yang baik beberapa hari ini. Mendengar hal itu, wanita itu pun langsung melirik ke arah Seo di punggung Liu Jishan. Kemudian, di saat Seo tersenyum manis untuknya, wanita itu menuturkan, oh tidak, anak manis, tak memiliki apapun untuk dimakan ya. Aku sedang menyusui, harus aku menyusuinya? Mendengar hal itu, Liu Jishan pun girang bukan main. Oh, bolehkah? Sembari menggendong Seo di pangkuannya, wanita itu membalas, tentu saja boleh. Seorang bayi memerlukan susu yang baik untuk tumbuh dengan sehat. Maaf, bisa Anda berbalik sebentar? Saya agak malu. Mendengar hal itu,
Li Jisan pun kini berbalik menurutinya. Terima kasih banyak. Tentu saja. Dipikir-pikir, kami berjumpa dengan bangsawan sepertimu di tengah malam pada pinggir desa yang sepi ini. Cucuku bahkan belum bisa menyelesaikan minum susu ibunya. Dan aku sedang berada dalam suasana hari yang buruk karena mencuri susu sapi untuk diberikan padanya. Ngomong-ngomong, apa dia minum dengan baik? Punten, halo? Namun, perkataannya tak mendapatkan jawaban apapun dari si wanita itu yang membuat Liu Jisan merasa khawatir. Dan ia pun berbalik melihatnya. Namun, betapa terkejutnya Liu Jisan ketika melihat wanita itu telah berlari kabur, membawa Seo di pangkuannya. Ini gila, apa yang kau lakukan? Wanita itu dengan sumringahnya, ia begitu bergembira karena mendapatkan harta karun di tangannya. Wah, sekarang aku kan kaya. Namun kegembiraannya langsung berhenti karena Liu Jisan berhasil mengejarnya dan bahkan membuatnya pingsan dan mengambil kembali Seo ke pangkuannya. Dasar perempuan gila, kenapa melakukan ini? Meskipun saat itu Liu Jisan tengah begitu marah pada wanita itu, perhatiannya tertuju pada sebuah dinding pemberitahuan desa di mana ada yang menempelkan gambar buronan miliknya dan juga cucunya. Itu semua apa? Mereka bahkan mempunyai poster buronanku di desa kecil ini. Tunggu, di sebelah posterku adalah, dan bacaannya, pria gila Liu Jisan menculik bayi perempuan dan membawa bersamanya. Siapapun yang menyelamatkan dan membawa anak itu pada aliansi murim akan mendapatkan hadiah yang besar. Tertanda aliansi murim. Omong kosong apa ini? Membawa Seo ke aliansi murim. Namun, di saat Liu Jisan berpikir seperti itu, tiba-tiba ia mendengar suara kaki yang mendekat ke arahnya, yang membuat dirinya seketika itu juga bersembunyi tak jauh di dekat papan buletin desa itu. Sembari mengamati beberapa orang yang menuju ke papan desa itu, ia berpikir, jadi itu bukan hanya para pendekar yang berbahaya. Poster buronan kami yang sudah menyebar ke seluruh provinsi Sangki. Di saat Liu Jisan bersembunyi, ketiga pria yang datang ke papan informasi desa kini mengobrolkan apa yang mereka lihat. Buronan itu, mereka diburu di mana-mana. Itulah yang ku bilang. Apa yang sedang terjadi? Ku dengar keluarga Liu adalah keluarga yang bergengsi. Dia seharusnya bertambah tua dengan anggun, bukan jelek dan gila seperti ini. Apa kau sudah dengar, guys? Belum lama, ku dengar bahwa keluarga Biu di desa terdekat juga diserang dan musnah. Dan dikatakan bahwa mereka ditemukan tewas dalam semalam. Bagian yang aneh adalah mereka tidak bisa menemukan satupun mayat bayi. Mereka adalah orang-orang yang bersaksi bahwa mereka melihat pelaku yang membawa lari para bayi-bayi itu. Mendengar semua obrolan mereka, Liu Jisan pun seketika berpikir, aku lebih menghargai kehormatan lebih dari siapapun. Selama seluruh hidupku, aku berakhir menjadi buronan dunia seperti seorang iblis kejam dan seorang penculik anak-anak. Sialan. Keluarga Biu, keluarga mereka bahkan lebih besar dari keluarga kita, bukan? Mereka juga memiliki banyak masalah tingkat pertama. Bayi-bayi ini bukan kebetulan. Mereka pasti grup yang sama yang menyerang keluarga Liu. Apalagi tidak semua orang bisa memusnahkan keluarga besar seperti keluarga Biu dalam semalam. Apa ini sungguh-sungguh perbuatan aliansi murim? Tapi kenapa? Namun, di saat Liu Jisan berpikir seperti itu, tiba-tiba saja Seo, cucunya, malah berkata kakek-kakek karena melihat raut wajahnya yang muram. Hal itu pun tentunya membuat keberadaannya bisa diketahui oleh orang-orang. Hingga Liu Jisan pun harus mengendap-endap pergi dari sana sembari berpikir, aku harus pergi. Sebelumnya, orang-orang pasti membuat banyak kekacauan. Seperti rumor yang beredar bahwa Seo lahir dengan konstitusi, suara, dan tubuh immortal. Memikirkan itu, aliansi murim mengirimkan kami beberapa eliksir untuk memperkuat Ki Seo sebagai hadiah. Dikatakan bahwa itu adalah sebuah kesempatan yang membahagiakan
untuk seluruh Jianghu yang mana terlahir dengan konstitusi, suara dan tubuh yang sama dengan Seo sebagai permaisuri pedang yang terhebat dalam sejarah. Aliansi murid saat menyadari keberadaan Seo. Pada akhirnya, tujuan para bajingan itu adalah untuk membunuhku dan anggota keluargaku tanpa ampun, dan juga membawa pergi Seo. Sampai brengsek ini, bahkan jika benar-benar jatuh ke dalam situasi di kelainanki dan menjadi pria gila, aku di saat dirinya tengah begitu emosi, tak jauh di dekatnya terlihat orang-orang detektif pengemis yang membawakan seorang asasin di sekitarnya. Hei, sebelah sana. Saya dugaan dia tidak bisa pergi jauh karena dia membawa bayi bersamanya. Tutu tersenyum puas melihatnya, berkata, Pak Tua, kau membuat sebuah kesalahan karena membiarkan kami hidup. Pepeng menambahi, kami sudah membawa pembunuh bayaran terbaik di wilayah ini. Seorang pria pembunuh bayaran di belakangnya yang berjubah merah, bertopi, bundar, menuturkan, seperti yang ku bilang, aku itu menjadi orang yang membawa mereka pada aliansi murid. Pepeng dan juga Tutu pun menimpali. Iya benar, lakukanlah sesukamu. Dengan begitu sumringahnya, pembunuh bayaran itu berpikir, sungguh malam yang beruntung. Aku tidak percaya aku memiliki kesempatan mengukir namaku sendiri semudah ini. Pria tua itu, kemana perginya dia? Saat mereka bertiga, si pembunuh bayaran, Tutu dan juga Pepe, terkejut karena kehilangan keberadaan si kakek Liu Jisan. Liu Jisan sendiri kini muncul tepat di belakang mereka bertiga dengan begitu emosi yang bahkan membuatnya hampir terlihat seperti seorang demon. Si kakek Liu Jisan berpikir, bahkan jika aku menjadi orang gila, aku akan membunuh kalian semua. Di saat si kakek Liu Jisan begitu emosi, cucunya Seo ini tengahnya gendong di punggungnya tiba-tiba saja mengucapkan kata kakek hingga membuat dirinya terkejut karena tengah berada tepat di belakang Pepe, Tutu dan juga pembunuh bayaran. Untungnya di saat mereka bertiga berbalik, Liu Jisan berhasil menenangkan dirinya dan ia pun kabur dari sana. Apa? Aku yakin mendengar sesuatu. Di tengah kaburnya, Liu Jisan berpikir, aku tidak bisa mengontrol amarahku untuk sesaat dan hampir saja terjatuh dalam kondisi penyimpangan Ki. Bodohnya, jika aku melihat darah pada saat itu, aku bisa berubah menjadi orang gila seperti yang dikatakan bajingan aliansi murim itu inginkan. Saat itu, cucunya Seo yang merasa khawatir dengannya berkata, kakek. Liu Jisan pun yang mengerti khawatirnya membalas, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Sewol kita benar-benar sebuah keberuntungan. Kau bersedia menyelamatkan kakekmu. Setelah memahami bahwa seluruh dunia mengincar Seo dan juga dirinya, Liu Jisan harus pergi dan mencari tempat aman di mana orang lain tak bisa menemukan dirinya. Dan akhirnya 2 bulan telah berlalu sejak saat itu. Kini di sebuah hutan belantara, Liu Jisan menemukan sebuah gubuk tepat di depan matanya. Seo, apa kau lihat itu? Akhirnya kita menemukannya. Itu tidak berbeda dengan istana kan? Sembari melangkah memasuki sekitaran gubuk itu, Liu Jisan bergumam, bahkan ada halaman yang bagus. Beruntung sekali. Untuk tempat yang kosong yang telah lama tak dihuni lagi, ini terlihat cukup bersih. Barang-barangnya juga terlihat masih bagus. Kotak giok yang menarik. Apa di dalamnya? Ada aksesoris yang bisa dijual. Ini kan jarum terbang. Sepertinya ada ahli Ki yang tinggal di sini sebelumnya. Sebuah kecapi, 7 senar, dan jarum terbang. Kombinasi yang langka. Aku berpikir orang yang tinggal di sini sebelumnya bukanlah orang biasa. Setelah membereskan gubuk tersebut, Liu Jisan pun memasak seadanya untuk memberi makan Seo. Seo, makanan sudah siap. Waktunya makan. Cucuku tersayang, kau tidak lapar kan? Dengan tingkah lucunya, Seo berkata,
Lapar, apa? Sembari menutupi bubur seadanya, Liu Jisan pun tersenyum menuturkan. Ya ampun, sekarang kau tahu cara mengatakannya. Bagus. Ini, kau makan dengan baik ya. Melihat tingkah Seo, Liu Jisan pun kembali teringat dengan anaknya dahulu yang membuatnya berpikir, cara dia makan sama seperti anak bungsuku sewaktu masih kecil. Setelah menghabiskan seumur hidupku mempelajari bela diri, sekarang aku membesarkan anak ini. Aku akhirnya mengerti betapa kerasnya menantuku bekerja. Seharusnya aku menyemangati mereka ketika masih bersama. Siapa sangka aku akan kehilangan kesempatanku secepat ini. Akibat mengingat hal tersebut, Liu Jisan pun tak kuasa menahan air matanya yang membuat Seo langsung mengatakannya. Kakek, Angi. Mendengar hal itu, Liu Jisan pun mengelap air matanya berbalik membalas. Siapa yang menangis? Asapnya mengenai mataku saat aku memasak. Tidak, aku bilang tidak, aku tidak menangis. Sepertinya aku mematikan kompornya. Aku akan segera kembali ya. Dengan begitu, setelah menyuapi Seo makan, ia pun kembali keluar, menatap bulan dengan sinarnya, lalu bergumam, memalukan sekali. Aku tidak percaya menunjukkan sisi seperti ini yang menyedihkan di depan cucuku. Apakah aku merasa muak berkelana selama ini ketika aku menemukan soal konspirasi aliansi bajingan murid? Yang kuinginkan hanyalah memusnahkan mereka semua. Meski begitu, balas dendam bisa menunggu. Untuk sekarang, yang terpenting adalah membesarkan Seo dengan sehat. Keesokan harinya, setelah beristirahat, Liu Jisan pun mencangkul halaman di depannya dengan bergumam. Rumput liar di halaman terlihat subur ya. Subur juga dekat. Ini sempurna untuk menanam sayuran. Mari kita tanam sayuran untuk Seo. Cangkul yang dalam. Aduh, pinggangku. Namun, di saat si kakek Liu Jisan kesakitan karena pinggangnya, cucunya tiba-tiba saja menirukannya. Tentu saja, suara imutnya membuat Liu Jisan langsung meliriknya. Kau sekarang sudah bisa berdiri, Seo. Kenapa tidak mencoba bagian kemari? Sini. Mendengar perkataannya, seakan mengerti, Seo pun mencoba melangkah mendekat ke arahnya. Dan ternyata, beberapa langkah Seo bisa mendekat dengan lumayan lancar berjalannya. Wah, luar biasa, nak. Aku tidak percaya kau tidak bisa berjalan dan berbicara. Apa kau mau bermain bersama kakek di rumah? Oke, ayo kita bermain di rumah ya. Dengan begitu, seharian itu, Liu Jisan bermain dengan cucunya dan tidak jadi mengolah halaman di depannya. Malam harinya, di saat Seo tengah tertidur pulas, Liu Jisan mengambil tombaknya dan mengendap-endap keluar sembari berpikir. Anak ini pasti dia sangat lelah karena kali pertamanya mulai berjalan. Wajah tidurnya tidak berbeda dengan malaikat itu. Aku harus memberi dia daging besok. Harus aku berburu sekarang. Dengan begitu, kakek Liu Jisan pun kini melangkahkan kakinya keluar, memburu apapun yang ada di sekitarnya. Indra hewan liar menjadi lebih sensitif saat gelap. Mari menjelajahi hutan ini dengan senyap menggunakan teknik seni mengingatkan tubuh. Tanda itu sudah pasti di sekitar sini ada dosa besar yang aku biarkan. Dia mungkin bisa merusak kebun yang aku garap dengan sangat keras. Mari ikuti jejaknya dan tangkap dia. Seakan aku menghilangkan bau dari dagingnya. Orang selain aku dan Seo, ada orang lain di pegunungan dalam ini. Melihat hal itu, Liu Jisan pun ini menghentikan larinya dan ia pun memperhatikan apa yang terjadi pada orang itu. Seorang pria yang nampaknya lebih superior dari orang lainnya berkata, "Kenapa kalian telat? Ada pada wajahmu. Apa sudah mengambil pajak dari para pengawal bajingan itu? Mana pergi yang lain?" Kedua bawahannya, sebut saja Ucok, membalas, soal itu, bantuan mereka berasal dari sekte Buddha. Rekannya, sebut saja Coki, menambahi, ada orang Taois yang menjaga mereka di sana. Si kakek yang mendengar perkataan mereka berpikir, pajak?
Apakah burungan ini sarang para bandit? Kemudian, kapten mereka, sebut saja Sabut, berkata, Apa? Apa itu artinya? Saudara kita dibunuh oleh bajingan itu. Ucok membalas, Iya, Tuan, maafkan aku. Tapi kita berhasil membunuh satu orang Taois juga. Aku dengar, dia adalah generasi kedua di sekte Buddha. Kemudian, Sabut menekankan, Lalu, yang lainnya gimana? Ucok pun menambahi, dia berlari pergi dengan ekor di antara kakinya ketika bantuan kita sampai. Namun, perkataan Ucok nampaknya membuat Sabut merasa marah. Bajingan bodoh ini, jika kau ingin membunuhnya, kau seharusnya membunuh keduanya. Semuanya sudah berakhir untuk kita sekarang. Mendengar hal itu, Liu Jisan yang memperhatikannya berpikir, dia benar. Seharusnya mereka membunuh keduanya dan menghancurkan buktinya. Ketika mereka bermain-main dengan sekte Buddha, hukuman bagi mereka akan segera dibentuk. Akan segera terjadi pertumpahan darah di sini. Kurungan ini milik Seol dan aku. Kau harus bertindak sebelum mereka melibatkan kami. Dengan niatan seperti itu, Liu Jisan pun bergerak yang membuatnya disadari oleh mereka bertiga, Sabut dan juga dua anak buahnya, Ucok dan Coki. Hei, siapa yang bersembunyi di sana? Keluarlah, atau kami akan membunuhmu. Mendengar hal itu, Liu Jisan pun keluar dari rumputan di sana. Lalu, dengan tombak di pundaknya, Liu Jisan menuturkan, Hahaha, itu bukanlah cara berbicara yang seharusnya dikatakan kepada orang tua. Kau tahu, apa kalian tidak mau kemari dan menyapa kepada tetangga barumu ini? Mendengar hal itu, Sabut yang melihat sosoknya yang merupakan orang tua tersenyum meremehkannya. Apa yang kau lakukan? Apa? Orang tua gila? Ucok pun ikut meremehkannya. Aku tebak anak-anaknya meninggalkan dia di sini. Hanya dengan sekali lihat, aku bisa katakan kalau dia itu gila. Ketika dia muncul pun, aku bisa bilang begitu. Dengan nada meremehkannya, Sabut menekankan, Hei tua, pedang gunung hitam kami menguasai pegunungan ini. Jadi jika kau ingin mati secara alami, maka pergilah dari sini sebelum kami berubah pikiran. Meskipun dirinya begitu kesal dengan ejekan-ejekan yang mereka lontarkan, Liu Jisan membalas, bagaimana bisa pegunungan mempunyai pemilik? Padahal itu sejatinya milik Allah. Pergilah dan katakan kepada pemimpin kalian, seorang laki-laki tua bersedia pindah ke rumah di bawah gunung. Jadi, jangan pernah menginjakkan kaki di dekatnya, kecuali kau ingin melihat darah. Mendengar hal itu, dengan serempak, mereka bertiga bereaksi ketakutan. Iya, aku akan segera memberitahunya. Itu yang kau pikirkan akan kau katakan kepada pemimpinku, bukan? Liu Jisan pun menimpali. Tidak, aku sudah tahu. Kau tidak akan melakukannya. Mendengar hal itu, Ucok yang merasa emosi langsung menerjang ke arahnya berteriak, orang tua ini bercanda. Akan kukubur kau di alam yang kau cintai ini. Saat itu, melihat tingkah Ucok yang begitu agresif, Liu Jisan pun sempat berpikir, jika aku ingin memastikan mereka tidak menginjak kaki mereka di sekitar sini lagi, aku harus menunjukkan perbedaan besar di antara kita. Benar kan? Dengan niatan seperti itu, Liu Jisan pun menyentil pedang milik Ucok yang membuatnya hancur berkeping-keping, bahkan membuat Ucok sendiri terbang mundur ke belakang. Namun, dikala Ucok terpukul mundur ke belakang, tiba-tiba saja Sabut melesat ke arah Liu Jisan dan langsung menembaskan pedangnya. Orang tua menyedihkan, kau seharusnya mendengarkan kami. Namun sayangnya, tebasan pedang Sabut tidak mengenai Liu Jisan yang telah lebih dulu menghindarinya. Dan kini, Liu Jisan yang telah berdiri tepat di belakangnya menggunakan tekniknya, telapak tangan surga dan bumi keluarga Liu. Gerakan keempat, serangan Black Lightning, sembari berkata, apa itu yang ingin kau katakan? Mamam. Serangan itu berhasil membuat Sabut berteriak kesakitan. Namun, diteriakan Sabut, kakek Liu Jisan berkata, Hei, berhenti bersikap berlebihan begitu. Mendengar perkataannya, berulah Sabut menyadari jika tubuhnya tak terluka sama sekali.
orang tua ini kehilangan akal ya. Namun di saat Sabut akan kembali menyerang Liu Jisan, tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika mendengar suara gemuruh di belakang yang mana berasal dari sebuah pohon yang terlubangi di dahan tengahnya, bahkan langsung hancur oleh tiupan angin dari arahnya. Osdia. Tentu saja hal itu membuat Sabut, Ucok dan Coki terserta kaget. Lalu di tengah keterkejutan mereka, Liu Jisan dengan tegasnya berkata, meski aku ingin memperbaiki sikap kalian, akan kubiarkan kalian karena ini pertemuan pertama kita. Pergilah. Namun tiba-tiba saja dari kumpulan asap yang mengepul di depannya muncul sebuah pria besar dengan kapak di pundaknya yang berkata, apa maksudmu membiarkan kami pergi? Apa baru saja terjadi longsor di sini? Ternyata pria besar itu adalah wakil ketua bandit di sana yang membuat Sabut langsung berkata, wakil ketua. Melihat kehadirannya, Liu Jisan pun menuturkan, oh sepertinya bukan tipe orang yang rumit ya. Dan kelihatannya dirimu mempelajari bela diri. Dengan acuhnya, si wakil ketua, sebut saja Bobe, botak besar, menatap ke arah Sabut berkata, cih bajingan, apa kau berdebat dengan orang tua itu? Setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja Bobe berbalik ke arah Liu Jisan dan langsung mengayunkan kapak miliknya. Yang harus kau lakukan adalah membelah kepalanya. Namun, gerakan tersebut nampaknya bisa dengan mudah dihindari oleh Liu Jisan yang kini menggunakan teknik keluarganya. Telapak tangan, surga dan bumi, keluarga Liu. Gerakan pertama, kerusakan tanpa jejak. Gerakannya itu membuat Bobe terpelanting lumayan jauh dari sana. Melihat wakil ketuanya terbang di depannya, Sabut pun berteriak kaget. Wakil ketua! Gebrak! Kemudian, dikala si Bobe terkapar tajam di depannya, Liu Jisan mendekat menuturkan, bajingan kau, bukankah sudah kukatakan, aku tidak akan membiarkan kalian untuk yang kedua kalinya. Pergilah dan jangan tunjukkan wajahmu di depanku lagi. Namun, tepat setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja Liu Jisan merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya. Kenapa harus sekarang? Di kesakitannya, Liu Jisan mencoba mengambil pil penahan rasa sakitnya. Aku tidak banyak tumbang di sini. Saya harus sendirian di rumah. Melihat Liu Jisan yang kesakitan tak berdaya, Sabut dan juga kedua bawahannya, ia tak mengerti kenapa ia begitu memanfaatkannya untuk memukuli Liu Jisan. Kenapa dia tiba-tiba begitu? Apa itu? Apa berarti dia makan? Apa itu semacam pil penekan syaraf? Itu gila. Kenapa dia memakan itu? Terserahlah. Sekarang, atau tidak sama sekali. Bunuh dia. Laki-laki tua. Beraninya kau meremehkan pedang gunung hitam kami. Hajar dia. Kami tidak membiarkanmu mati dengan mudah. Jadi bersiaplah. Saat itu, Liu Jisan hanya bisa menahan kesakitannya sembari berpikir, tidak, Seol sedang menungguku sendirian. Jika aku mati, Seol akan Seol. Beberapa jam kemudian, ia pun tersadar ketika mendengar sebuah suara yang tengah berbicara di dekatnya. Apakah orang tua ini orangnya? Iya tuan, ini membuat keributan, tapi kami mengambil peluang dan memberinya pelajaran. Baiklah, jadi begitu ya. Gaplok! Ternyata suara itu berasal dari Sabut yang tengah melapor kepada pemimpin para banditnya. Jika Liu Jisan membuka matanya, ia bisa melihat jika Sabut tengah ditampar oleh seorang pria yang merupakan pemimpin para bandit itu. Wah, hal itu pun membuat Sabut merasa heran. Kenapa? Aku hanya sembari kembali menghajarnya. Pemimpin banditnya berkata, hei, bajingan bodoh, apa kau tolol? Bagaimana kau mengikat dia seperti itu? Namun, perhatian pemimpin banditnya teralihkan ketika menyadari jika Liu Jisan telah tersadar. Dan ia pun mendekat ke arah Liu Jisan menuturkan, sepertinya Anda sudah sadar. Anak-anak kami telah berlaku kasar kepadamu, tetua. Melihat tingkahnya, Liu Jisan yang membuat sadar pun berpikir, apa aku masih hidup?
Sudah berapa lama ini? Seo sendirian. Apa orang ini pemimpin banditnya? Kenapa dia mengampuni nyawaku? Di saat Liu Jisan tengah terikat rantai di tubuhnya, si pemimpin banditnya yang berambut merah berkata, "Anak buahku sudah sangat kasar, tetua. Sebagai gantinya, izinkan saya meminta maaf. Jika saja aku tahu tetua sudah mulai bosan, aku mungkin akan datang menyapa. Maafanku sedalam-dalamnya." Mendengar hal itu, Liu Jisan pun berpikir, bajingan bandit. Aku sedikitnya mengerti gambaran apa yang dia rencanakan. Tetapi, aku tidak bebas bermain denganmu, bajingan. Aku harus kembali kepada Seo sekarang juga. Sia, mereka mengikatku dengan rantai besi. Ini tidak akan lepas, kecuali dengan senjata yang dijiwai seni internal. Kemudian, setelah berpikir seperti itu, Liu Jisan pun berkata, "Jika kau sanggup minta maaf, lepaskanlah aku dulu." Mendengar hal itu, pemimpin banditnya pun berteriak pada anak buahnya, "Hei, apa yang kau lakukan? Cepat kemari membawa kuncinya." Bawahan banditnya yang ia pukuli sebelumnya kini mendekat memberikan kuncinya. Ini ketua banditnya pun kini melepaskan rantai yang melilit tubuh Liu Jisan sembari menuturkan, "Pertama, aku akan melepaskan rantai di tubuhmu dan dia akan melepas yang ada di pinggangmu. Jadi tunggu sebentar, tetua. Tolong redakan amarahmu." Namun, di saat rantai yang melilit tubuhnya terlepas sebagian, Liu Jisan langsung menendang tubuh si ketua bandit hingga terpantal mundur ke belakang. Kekuatan yang gila. Sesuai dugaan, orang tua ini memiliki jumlah ki internal yang luar biasa. Lalu, di saat si ketua bandit tengah terpukul mundur ke belakang, Liu Jisan mengumpulkan kekuatannya dan dengan satu hentakan, ia merobohkan tiang di mana ia diikat. Melihat hal itu, bawahan si ketua bandit, si Bobe yang melihatnya, yang merasam emosi dengan tingkahnya, langsung mengayunkan pedangnya ke arah Liu Jisan. "Si tua bangka ini, tak bisakah kau diam saja?" Namun sayangnya, ayunan pedangnya lebih lambat digerakkan tubuh Liu Jisan, yang mana menghantamnya lebih dulu hingga membuat si Bobe terbang keluar dari ruangannya. Sial! Namun sebelum Bobe bisa kembali bangkit, Liu Jisan yang telah melepas seluruh rantainya kini melompat pergi meninggalkan area tersebut. Bunuh dia! Mendengar teriakan itu, para bandit yang tengah bersiaga di sekitar bentengnya langsung melihat ke arah atas, di mana Liu Jisan tengah bergerak untuk keluar dari sana. Melihat hal itu, Liu Jisan pun berpikir, "Sia, ada lebih banyak bandit dari kukira." Saat itu, si Bobe kembali berteriak, "Woi, apa yang kalian lakukan? Cepatlah jatuhkan dia!" Melihat para banditnya yang tengah memegang busur, di mana akan mereka arahkan kepadanya, Liu Jisan pun merasa jika akan sulit untuk menghadapi mereka semua, yang membuatnya harus siap setidaknya untuk kehilangan satu tangannya. Namun, dikala para banditnya bersiap untuk menembak, tiba-tiba saja ketua bandit mereka, si rambut merah, langsung menghentikannya. "Jangan tembak, lepaskan saja dia." Dengan begitu, para bawahannya pun kini mengurungkan niatnya dan membiarkan Liu Jisan kabur dari sana. Dengan cepat kilat, Liu Jisan berlari ke arah gubuk di mana ia meninggalkan Seo sembari berpikir, "Seo, tunggu sebentar, kakek akan segera datang." Setelah kepergian Liu Jisan, si ketua bandit berpikir, Qi Gong yang menakjubkan. Sesuai dugaanku, dia seorang master. Namun, tindakan ketua bandit tersebut nampaknya ditentang oleh si Bobe bawahannya. "Ketua, kenapa kau melepaskan dirinya begitu saja? Orang kita yang baru saja hilang di hutan pasti dibunuh orang tua sialan itu." Namun, si ketua banditnya langsung menyangkalnya. "Hei, berisik kau bodoh! Aku mencoba membersihkan kotoran yang kalian buat. Takdir pedang gunung hitam tergantung oleh orang tua sialan itu." Di saat kemudian, Liu Jisan pun kini tiba di gubuknya. Dengan sangat tergesa-gesa, Liu Jisan yang merasa khawatir akan keadaan cucunya berteriak mencari keberadaan Seo di sana. "Seo, kakak di sini! Seo aku! Hewan hutan, tidak masuk kemari kan? Di mana kau? Jawab aku! Seo!" Setelah teriakan-teriakan tersebut, terdengar suara tangisan Seo yang mendekat ke arahnya. Wah!
Mendengar tangisannya, Liu Jisan pun langsung bergerak dan menemukan Seol yang berjalan ke arahnya. Seol, jangan khawatir. Kakak di sini. Anak kecil sepertimu pasti ketakutan sendirian ya. Maafkan aku. Aku tidak meninggalkanmu sendirian lagi. Saya akan mengerti. Perkataan yang menenangkan dirinya. Seol pun ini berhenti menangis. Dan tiba-tiba saja ia tersenyum sembari menunjukkan seekor katak di tangannya. Wek. Apa? Bagaimana kau menangkapnya? Kau sungguh pintar, Seolku. Apa kau lapar? Mari kita masuk dulu. Sebelum itu, tunggu sebentar ya. Ternyata Liu Jisan merasakan kehadiran seorang di belakangnya. Yang mana itu adalah bawahan si ketua bandit yang membuat Liu Jisan mengubah sikap seriusnya. Lalu berkata, aku pikir aku sudah memperingatkan kalian. Apa kalian datang kemari untuk melihat akhirnya? Saat itu, tiba-tiba saja mereka bertiga yang datang ke sana berlutut meminta ampun padanya. Tetua, kami mengaku salah. Memaafkan kami. Melihat sikapnya, tentu saja Liu Jisan merasa aneh yang membuatnya berpikir, lah, bajingan ini. Terlepas dari itu, aku tidak bisa terlibat dengan para bandit ini lagi. Dengan begitu, Liu Jisan pun berkata, baiklah, aku mengerti. Jadi pergilah. Kemudian, tiba-tiba saja ketua banditnya melangkah mendekat membawa tombak milik Liu Jisan sembari menuturkan, tetua, aku kemari untuk mengembalikan tombakmu. Ini senjata yang sangat bagus bagimu. Ini terjatuh saat kau tumbang. Kau akan melewati situasi yang tidak nyaman di hutan belantara ini. Dan sepertinya kau membawa cucumu ke sini. Bukankah lebih baik jika tetangga yang tinggal di hutan yang sama saling membantu? Mendengar hal itu, Liu Jisan pun mengambil tombaknya, membalas. Kau pikir aku tidak tahu dengan akal busukmu itu? Semenjak kalian berurusan dengan sekte Wuda, takdir kalian bagaikan api di ujung lilin. Kau sepertinya mencoba untuk memanfaatkanku yang menguasai seni bela diri untuk persiapan pertarungan penaklukan, kan? Jika kau mencoba untuk bermain trik bodoh itu, mundurlah sekarang juga. Perkataan Liu Jisan pun membuat si ketua banditnya tak punya pilihan lain selain menurutinya. Tetua, aku mengerti. Maafkan kami jika lancah. Jika kau membutuhkan sesuatu, tolong temui kami di gunung. Dan juga kami membawa ini sebagai bentuk permintaan maaf. Tolong terimalah. Setelah mengatakan itu, mereka berempat ini melangkah pergi dan meninggalkan sebuah kantung di sana. Tentu saja, melihat kantung tersebut, Liu Jisan pun merasa penasaran tentang isinya. Namun tiba-tiba saja cucunya Seol malah melompat masuk ke dalam kantung itu, yang membuat si kakek Liu Jisan langsung menangkapnya. Yah! Tunggu. Sejak kapan kau? Apa ada yang menarik di dalamnya? Dan tiba-tiba saja Liu Jisan dikejutkan ketika melihat ada seekor ular yang telah ditangkap oleh Seol di dalam kantungnya. Bajingan itu meninggalkan ular. Tak peduli seberapa pentingnya ini, bagaimana bisa mereka menyimpannya di dalam kantong? Tanpa tahu hal itu, Seol sendiri malah tertawa gembira di belakangnya. Kemudian, Liu Jisan pun yang telah membunuh ularnya ini membuka kantungnya lalu berpikir, tapi mereka meninggalkan daging dan sesuatu untuk dimakan. Mereka tidak begitu menyebalkan pada akhirnya ya. Dengan begitu, si kakek pun Liu Jisan langsung memasak dagingnya. Dan saat kemudian, setelah kenyang memakan semua itu, Liu Jisan pun yang kini terkapar kekenyangan bergumam, aku kenyang sekali. Sudah lama sekali tidak makan enak. Rasanya aku hidup kembali. Iya kan, Seol? Seol sendiri yang telah tertidur lelap di kakinya hanya bisa bergumam. Kemudian, setelah memastikan Seol telah tertidur, Liu Jisan pun bergumam, tapi ini bukan saatnya untuk bersantai. Aku tidak akan tahu kapan akan tumbang dan jatuh ke dalam masalah. Jadi, aku akan mengontrol pernapasanku ketika luar. Karena aku harus memenuhi rekonstruksi tubuh sepenuhnya secepat mungkin. Aku harus menahannya. Aku bisa. Sampai aku bisa melindungi Seol dan membalaskan dendam keluargaku. Dengan begitu, Liu Jisan pun kini duduk bersila dan mulai mengatur napasnya bermeditasi. Sesaat kemudian, Liu Jisan pun menyelesaikan meditasinya. Namun ia dikejutkan ketika melihat
cucunya, Seo, yang juga menirukan gerakannya. Wah, dasar, kamu menurutku juga? Ya, itu benar. Lebih baik melatih bela diri internal sedari kecil. Semakin muda dirimu, semakin tidak ada gangguan dalam tubuhmu. Hasilnya menjadi 2 kali lipat. Sini, kakek akan membantumu. Tunggu, tidak mungkin. Bagaimana bisa tak ada energi kotor di dalam pembuluh darahnya? Pembuluh darah yang dilalui energi terbuka lebar. Itu artinya kecepatan seni internalnya puluhan kali lebih cepat. Karena tidak ada halangan dalam aliran energinya. Dia dapat dengan mudah menggunakan seni bela diri tanpa ada halangan. Ini tidak lain adalah suara dan tubuh yang abadi. Kalau begitu, haruskah kita mencobanya lagi? Baiklah, One Heavenly Cycle. Proses akumulasi Ki yang benar di pusat Ki adalah dengan melalui aliran darah di seluruh tubuh dan mengakumulasikan kembali di pusat Ki. Tidak mungkin, Seo. Dia memiliki kekuatan penyerapan yang baik. Dia mengakumulasi energi internal hampir 20 kali lipatnya. Dilakukan melalui One Heavenly Cycle. Kurasa cukup untuk hari ini. Metode pelatihan energi internal keluarga kami, telapak tangan, surga dan bumi keluarga Liu, berdasar pada kemurnian dan semangat pantang menyerah. Itu meningkatkan batas akumulasi energi internal. Tapi kerugiannya adalah perkembangan yang lambat dibandingkan dengan metode pelatihan lainnya. Namun, kemampuan dalam diri bawaan kita bisa mengatasinya. Setelah mengurusi Seo dengan energi internalnya, Liu Jisan pun kini duduk di luar menangi rembulan dan sebotol arak di sampingnya. Sembari memandang langit, Liu Jisan bergumam, nak, tubuhku ini sulit karena aku kekurangan energi. Seandainya aku sedikit lebih muda, tak peduli sebagus apa ginseng liar dan ular putih untuk menenergiku. Apakah mereka pikir gua akan jatuh ke perangkap mereka? Untuk apa mereka membawa Liu Jisan dari Sangki? Tanpa memedulikan hal itu, Liu Jisan pun kini memanggang ular putih tersebut dan memakannya dengan sebotol arak di sampingnya. Mantap! Sudah berapa lama aku tidak merasakan alkohol ini? Ini enak. Mantul. Menggiurkan sekali. Inilah kenapa dunia lebih baik. Mesti satu orang harus berguling di atas kotoran. Hidup lebih baik daripada mati meskipun harus menderita sekalipun. Ini bagus. Tapi satu gelas lagi sebelum tidur tidak apa-apa kan? Mantap. Namun, baru saja ia akan segera tidur. Tiba-tiba ia dikejutkan ketika melihat dari rembulan di atasnya ada sebuah sinar yang menjauh lalu turun ke dekat hutan di sekitarnya. Apa itu? Apa itu gumpalan? Itu terang. Apa karena alkohol? Aku melihatnya dari dekat. Seperti dirasuki. Apa yang kutemukan setelah mengejarnya adalah sesuatu dari legenda yang kudengar dari orang dewasa dahulu kala. Bulu biru samar, seekor binatang yang telah memakan lebih dari ribuan orang selama 1200 tahun terakhir. Serigala bermata biru pemakan manusia, The Blue Wolf. Seketika itu juga, ketika menemukan apa yang ia cari, Liu Jisan langsung bersembunyi di balik semak. Sembari berpikir, tidak mungkin kau bilang makhluk mitologi Sangki terbang jauh ke pegunungan Yangzhou. Jika aku bersama bajingan itu di hutan ini, aku harus membuat pilihan antara pergi jauh dengan Seo dari sini dan tinggalkan semuanya, atau bunuh dia bagaimanapun caranya. Tanpa ia sadari, Blue Wolf yang ia sedang waspadai kini telah muncul tepat di belakangnya dengan darah yang muncul dari mulutnya, lalu mata yang tajam menatap ke arahnya. Ketika Liu Jisan berniat membunuh sang serigala itu bersamaan dengan serigalanya yang kini menerkam ke arahnya, Liu Jisan pun kini bangkit dan menggunakan tekniknya Liu Pemilis Hippon Earth Farm Burst Style, gaya bergulat naga yang ganas. Dengan begitu, serigalanya pun kini terpental, terpelanting mundur ke belakang. Meskipun begitu, tetap saja Liu Jisan merasakan jika tangannya kesakitan karena kekerasan kepala serigala itu yang membuatnya berpikir, kepalanya seperti bongkahan besi. Terlalu sulit bertarung dengan bajingan itu dengan tangan kosong. Bajingan mengerikan. Dia tidak menerima satupun kejutan itu.
Ini sungguh masalah. Kenapa aku harus bertemu bajingan ini saat aku sedang tidak membawa tombakku? Tapi tetap saja, aku harus. Di saat Liu Jishan berpikir seperti itu, tiba-tiba saja serigalanya melompat, melewati dirinya, yang membuatnya hanya bisa melihatnya sembari berpikir, bajingan yang cerdik. Jangan bilang, ia sedang menuju rumahku. Dengan begitu, Liu Jishan pun kini berlari dan langsung menghantam tubuh serigalanya dari bawah. Beraninya kau? Akibatnya, serigalanya pun kembali terpelanting melewati rumahnya dan jatuh di belakang gubuknya. Bersama dengan hal itu, Liu Jishan pun berlari masuk ke gubuknya dan mengambil tombaknya, lalu berdiri di atas gubuknya, menatap ke arah serigala itu berkata, "Berani sekali kau mencoba membunuh cucuku. Kenapa kau tidak menghadapiku lagi?" Meskipun saat itu mereka berdua bertatapan dengan sangat tajam, tiba-tiba saja serigalanya berbalik pergi, yang membuat Liu Jishan merasa bingung. Hingga ia berpikir, apa yang terjadi? Apa dia menyerah? Tidak mungkin serigala biru. Seperti itu, pepatah mengatakan untuk jangan menyerah pada mangsa yang diincar. Pastinya dia bersembunyi di suatu tempat dan mencari kesempatan dan akan menargetkan kembali nyawaku dan Seo. Keesokan harinya, Liu Jishan pun membereskan gubuknya. Kini, sembari melangkah pergi meninggalkan gubuknya, membawa Seo di punggungnya, ia berpikir, jika aku sendiri, aku tidak akan menghindari pertarungan darah dengan bajingan itu. Tapi aku tidak bisa meninggalkan Seo sendirian, bahkan sebentar, dan bertarung melawannya seperti kemarin. Sekarang di sini terlalu berbahaya, dan baru saja menggarap tanah dan rumah. Kemana kami harus pergi setelah meninggalkan tempat ini? Dipikir-pikir, bajingan pedang gunung hitam itu akan dalam bahaya juga. Setidaknya memperingati mereka untuk waspada sebelum pergi akan menjadi hal yang tepat. Dengan begitu, Liu Jishan pun kini melangkah pergi menuju tempat persembunyian bandit gunung hitam. Di saat kemudian, ia pun telah tiba di benteng persembunyian bandit gunung hitam. Namun, melihat benteng tersebut yang terasa begitu tenang, membuatnya merasa jika serigala tadi malam telah tiba di sana dan menghancurkan pelindung gubuknya. Lalu di saat Liu Jishan tengah memasuki bentengnya, di mana anak buahnya tengah mengamankan mayat yang menjadi korban serigala semalam, ketua banditnya yang ditemani oleh wakil ketua, si Bobe, melangkah mendekat ke arahnya. "Tetua, aku tahu Anda akan kemari setidaknya sekali. Aku secara resmi memperkenalkan diriku. Aku, Pungho, ketua bandit pedang gunung hitam." Mendengar hal itu, Liu Jishan pun membalas, "Aku datang kemari untuk meringatkanmu, tapi sepertinya aku selangkah lebih lambat." Pungho pun menimpali, "Jadi, Anda bertemu dengannya juga. Sepertinya serigala biru sudah menandai tempat ini." Liu Jishan berkata, jika dipikir-pikir, ia akan menyerang secara terbuka tempat tinggal dari kelompok bandit dan membantai. Betapa mengejutkannya itu. Dengan wajah seriusnya, Pungho membalas, "Kurasa lebih menyenangkan membunuh daripada memburu." Namun kalimatnya langsung disangkal oleh Liu Jishan. Serigala tidak melakukan hal seperti itu. Bajingan itu bukan seekor hewan buas, tapi seekor iblis. Di saat si ketua banditnya berdiskusi dengan wakil ketuanya, Liu Jishan berpikir sebelum pembalasan dari sekte Wudang dimulai. Dengan pikiran seperti itu, Liu Jishan pun berkata, "Ngomong-ngomong, aku sudah selesai dengan urusanku di sini. Aku akan pergi. Berhati-hatilah." Namun, tiba-tiba saja Pungho berteriak menghentikan Liu Jishan. "Tua Liu Jishan, tunggu!" Mendengar hal itu, di mana Pungho menyebutkan namanya yang belum pernah ia katakan sebelumnya, Liu Jishan pun menghentikan langkahnya, lalu meliriknya berkata, "Apa kau melihat selembaran buron juga?" Pungho membalas, "Iya, Anda adalah tetua keluarga satu-satunya yang selamat dari keluarga Liu. Kami sadar tentang keadaan yang terjadi di dunia ini juga. Aliansi Murim masih sedang mencarimu." Mendengar hal itu, dengan wajah tegasnya, Liu Jishan menimpali, "Tapi kenapa kalian tidak mengadukanku? Hadiahnya bahkan cukup besar. Kau bahkan mungkin bisa menaruh kebencian kalian pada sekte Wudang." Mendengar hal itu, Pungho beralasan, "Karena tak seperti Pastor Buron
yang mengatakan Anda adalah pria gila yang jatuh pada penyimpangan Ki. Apa yang kami lihat di sini, Anda adalah pria tua yang sehat, dan kami pikir mereka juga sedang memainkan trik kotor. Terlebih lagi, bocah yang mereka katakan Anda culik, bukannya dia cucumu yang sangat berharga, yang sangat kau sayangi. Kami tidak memiliki rencana untuk menjual pria tua dan cucunya yang tidak bersalah hanya untuk terlihat baik oleh bajingan-bajingan itu. Mendengar hal itu, Liu Jisan pun sempat berpikir, lagi pula mereka bukan kelompok bandit yang tidak begitu berbahaya. Kenapa mereka seperti ini? Kemudian, dengan sikap tulusnya, Pung Ho beserta wakilnya menunduk menuturkan, "Ketua, tolong bantu kami. Kami bahkan tidak memintamu membantu kami dengan sekedar udang. Tapi setidaknya, serigala biru." Melihat sikap tulusnya, Liu Jisan pun terdiam berpikir, benar, jika bersama orang-orang ini, kami mungkin bisa menangkap serigala biru itu terlebih dahulu. Dan aku tidak perlu meninggalkan rumah yang kukerjakan dengan susah payah. Setelah berpikir seperti itu, Liu Jisan pun menatap ke arah tembok yang hancur, lalu bertanya, apa serigala itu tentang daerah sana? Pung Ho membalas, iya, kami berencana untuk segera memperbaikinya. Namun Liu Jisan langsung menghentikannya. Tidak, biarkan saja seperti ini. Kerahkan semua kekuatan kalian untuk mempersiapkan air, cabang pohon, dan tumbukan jerami. Mendengar perkataannya, Pung Ho pun yang merasa jika Liu Jisan akan membantunya, kini menimpali. Maaf, mengerti. Kami akan mengikuti semua yang Anda perintahkan pada kami. Liu Jisan pun menyipitkan matanya, berkata, dan satu hal lagi, aku membutuhkan seseorang yang akan menjadi peran yang sangat penting. Mendengar hal itu, Pung Ho pun menawarkan dirinya. Kalau begitu, aku bisa Namun sebelum Pung menyelesaikan kalimatnya, Liu Jisan langsung menyelanya. Tidak, aku membutuhkan seseorang yang montoks dan berdaging, yang jika dilihat seperti cairan mereka akan meledak hanya dengan satu gigitan saja. Perkataannya pun membuat Pung Ho menatap wakilnya, si Bobe, yang bertubuh gempal. Aku? Baiklah, semuanya berkumpul. Di saat Bobe mempersiapkan rencana yang direncanakan oleh Liu Jisan, Liu Jisan pun melangkah pergi sembari menuturkan, sekarang banyak hal yang harus dilakukan, jadi cepatlah bergerak. Mendengar hal itu, Pung Ho pun mengikutinya, membalas, Ketua, berapa hari kita harus mempersiapkannya? Mendengar hal itu, Liu Jisan pun menghentikan langkahnya, lalu menimpali, berapa hari? Apa hantu yang mengerikan seperti dirinya itu bisa menunggu selama itu? Malam ini akan menjadi perjalanan terakhir bajingan itu. Beberapa jam kemudian, malam pun telah datang. Di bawah cahaya rembulan, terlihat Bobe yang tengah berdiri tepat di tengah dinding yang rusak akibat serangan segala kemarin. Kemudian, setelah keheningan yang begitu mencekam, yang bahkan membuat Bobe berkeringat dingin, ia menatap tajam ke arah hutan, dan tiba-tiba saja dari semak belukar di tengah-tengah pepohonan muncul sepasang mata yang bercahaya, dan ternyata itulah mata sang serigala biru yang menatapnya dengan sangat bernafsu. Melihat hal itu, Bobe pun memberanikan dirinya berteriak, Kemari kau, dasar serigala brengsek. Aku harus memenuhi perutku dengan dagingmu di malam ini. Mendengar teriakan itu, seakan termakan provokasinya, serigala biru di depannya kini menerkam ke arahnya. Seketika itu juga, Bobe melompat ke arah samping, menghindari terjangannya. Kemudian, di saat serigala birunya mendarat, tiba-tiba saja tubuhnya terperosok jatuh ke dalam jebakan yang disiapkan sebelumnya. Wah, melihat hal itu, Pung Ho berteriak, sekarang, kemana? Tembak! Kita mundur ke beberapa jam sebelumnya, di mana Pung Ho telah menyelesaikan galian lubang yang diperintahkan oleh Liu Jisan tak jauh dari dinding persembunyian yang rusak. Ketua, kami sudah menggali sedang yang kau perintahkan. Haruskah kami memasang tombak dalam perangkap? Mendengar hal itu, Liu Jisan membalas, tidak, itu tidak akan berhasil. Dengan senjata biasa, dia akan terluka, tapi itu tidak akan menembusnya. Tapi, jika kita membuat jebakan air daripada tombak, kita bisa menjebak kaki bajingan itu, bahkan walaupun itu hanya sebentar. Kita kembali ke masa sekarang, di mana serigalanya tengah terjebak dalam lubang yang berair itu. Yang membuat dirinya tak bisa bergerak dengan bebas ke atas. Karena air tersebut yang membuat dirinya licin, para pemanah dengan leluasanya menyerang serigala itu.
menggunakan panahnya. Kemudian, setelah perpemanah selesai dengan anak panahnya, anak buah Pungho merubah serangannya menjadi dengan sebuah tombak yang mereka lemparkan, lalu bergantian dengan anggota lainnya. Sekarang, lempar dan mundur. Bagus, tim berikutnya. Saat itu, tubuh serigalanya pun kini terluka, di mana darahnya kini berkumpul, bercampur dengan air yang tadi dijebakannya. Namun hal itu masih belum bisa membunuh serigalanya. Dan pada akhirnya, serigala biru itu akan bisa menyet keluar dari lubangnya. Melihat pergerakannya, Pungho pun memberikan perintah. Serigala itu menyet keluar. Kami sudah melemparkan seluruh tombak dan panah kami. Semuanya, mundur! Dengan teriakan itu, anak buahnya pun kini berlari menjauh dari lubangnya. Bersama dengan hal itu, Liu Jishan melompat masuk ke dalam lubangnya dengan menggenggam tombak di tangannya. Bersamaan dengan si kakek Liu Jishan yang melesat masuk ke dalam lubangnya, di mana serigala biru tengah memanjat di lubang itu. Liu Jishan berteriak, "Aku akan menjadi orang yang akan mengakhiri nyawa bajingan ini." Yaudah! Dikala tombaknya beradu dengan terjangan serigala biru, sebuah ledakan terjadi yang begitu hebat hingga meluap keluar dari lubangnya. Dua! Setelah Liu Jishan melompat masuk ke dalam lubangnya yang menimbulkan sebuah ledakan besar akibat benturan yang terjadi antara dirinya dengan serigala biru itu. Ketua bandit Gunung Pedang Hitam berteriak, "Tutup sekarang!" Dengan teriakan itu, para bawahannya pun kini berbondong-bondong memanggul sebuah balok kayu dan menutup lubang tersebut. "Pastikan untuk menutupnya semuanya. Ayo!" Sementara itu, dalam lubangnya terlihat Liu Jishan yang tengah bertarung dengan serigala biru. Sembari berpikir, bajingan ini walaupun tidak patah, seluruh tubuhnya terluka. Terlebih lagi, karena kami sudah jatuh ke dalam lubang yang sangat sempit ini. Sebaik-baiknya dia hanya bisa berjuang dengan coklat depannya. Gedebak. Tak berselang lama kemudian, setelah suara gerasa-gerusuk yang telah tiada, ketua banditnya, Pungho, yang merasa aneh dengan suara itu yang telah berhenti, berkata pada rekannya, "Apa sudah selesai?" Wakilnya, Bobe, membalas, "Aduh, ketua bandit, sepertinya sudah selesai." Dengan begitu, Pungho pun berteriak, "Buka semuanya!" Setelah mengambil semua batang kayunya, para bandit itu langsung melihat ke dalam lubangnya. Namun mereka tidak bisa melihat apapun, karena hanya kegelapan yang mereka bisa lihat. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa melihat apapun. Budara. Bagaimana dengan tetua? Di sana, di sebelah sana. Hei, dia diam saja. Jangan bilang. Tetua! Di tengah rasa khawatir yang mereka rasakan, karena mengira Liu Jishan telah meninggal, si kakek yang tengah bersandar menggunakan tombaknya menongak ke atas berkata, "Bajingan ini, apakah sudah selesai menonton? Cepatlah tarik aku. Aku kelelahan." Ternyata, ketua Liu Jishan berhasil membunuh serigala birunya yang kini ia duduki dengan santainya. Lihat itu, tetua membunuh serigala biru. Patua yang terbaik. Aku tahu kau bisa. Mendengar sorakan-sorakan itu, Liu Jishan pun tersenyum, menimpali. Aku paham. Jadi cepatlah, bawa ke atas, bocah. Saat itu, tetua Liu Jishan tersenyum berpikir, tetap saja, sudah lama. Sejak terakhir kali, aku merasakan ini. Rasanya seperti saat pertama kali aku datang ke Jianghu saat aku masih muda. Malam harinya, setelah berurusan dengan serigala biru dan juga para bandit di sana, Liu Jishan pun kini kembali ke pondoknya, di mana ia telah menidurkan cucunya, Seo. Lalu memandangnya berpikir, aku senang kita bisa terus tinggal di rumah ini. Seperti dugaan, apa terlalu berlebihan? Ototku yang sakit tidak menghilang. Bahkan saat setelah aku mandi, melihat ini bersinar dengan terang. Sudah jelas, ini adalah inti dalam serigala biru. Walaupun aku bisa mendapatkan energi yang sangat besar dengan memakan inti core yang tersisa dari makhluk roh yang sudah mati, sebagai efek sampingnya, aku bisa jatuh ke situasi penyimbangan ki atau mati secara instan. Tidak mungkin aku bisa bertaruh dengan nyawaku sekarang. Aku seperti hati dalam membuat keputusan dan menggunakannya saat aku benar-benar membutuhkannya nanti. Namun, di saat Liu Jishan
tengah memperhatikan intikor serigala biru itu. Tiba-tiba saja Sewol terbangun. Oke. Melihat Sewol terbangun, Liu Jisan pun tersenyum, berkata, Sewolku sudah bangun ya? Apa tidurmu nyenyak? Namun, Sewol sendiri tiba-tiba saja ingin meraih intikor yang di tangan Liu Jisan. Mam! Tentu saja, ketika itu juga Liu Jisan langsung menjauhkan tangannya. Bocah ini bukan sesuatu yang bisa kau makan. Namun sayangnya, tiba-tiba saja Liu Jisan merasakan sakit yang luar biasa yang membuatnya bergetar, masukkan kembali intikor ke dalam tubuhnya sembari berpikir, Sia, kepalaku sakit. Aku harus cepat makan pil penekan saraf. Dengan secepat kilat, Liu Jisan pun kini memakan pil penekan sarafnya. Namun sayangnya, setelah ia memakannya, tubuhnya tak mampu menahan kesadarannya hingga ia pun pingsan dan tak sadar jika intikor serigala biru yang ia sembunyikan dalam saku bajunya kini mengining keluar ke hadapan Sewol di depannya. Sewol pun yang awalnya khawatir dengan keadaan kakeknya langsung melihat ke arah intikor biru di depannya. Meskipun saat itu Liu Jisan berusaha sekeras mungkin untuk menjaga kesadarannya, dirinya tak mampu, tak kuasa menahan hal itu. Dan saat ia akan pingsan, ia hanya bisa berpikir, Sewol, tidak, benda itu berbahaya. Sewol, kau tidak boleh memakannya. Di saat kemudian, setelah pingsan beberapa saat, Liu Jisan kembali terbangun dan ia bisa melihat jika Sewol tengah duduk membelakanginya. Sudah berapa lama? Inti dalam? Di mana dalam itu? Sewol. Ketika Liu Jisan menatapnya, Sewol berbalik sembari berkata, Yeza. Hal itu pun membuat Liu Jisan terkejut setengah mati. Tidak. Seketika itu juga, Liu Jisan mendekat ke arah Sewol lalu menotoknya dengan harapan masih bisa mengeluarkan inti dalam kolor serigala biru yang telah dimakan oleh Sewol. Bagaimana ini bisa terjadi? Gantiannya pasti meledak dan menanggung nyawanya sekarang. Apa konstitusi suara dan tubuh immortalnya menetralisir racun inti dalamnya? Namun jika dia tidak menyerap ini sepenuhnya, dia bisa mati. Pembuluh konsepsi tak dapat diterapkan pada benteng pembuluh yang tersumbat. Racun dari inti dalam sudah menghilang dan menyatu dengan konstitusi Sewol dan memancarkan ki murni. Ini bahkan pembuluh yang mengatur sudah tidak tersumbat dan dantian tengahnya sudah terbuka. Kalau begitu, bukannya ini rekonstruksi tubuh anak yang baru saja terlahir sedang terlahir kembali. Di saat Liu Jisan berpikir seperti itu, tubuh Sewol yang tadinya memerah kini berubah menjadi seperti semula, bahkan memancarkan sebuah cahaya yang sangat terang hingga menyilaukan mata Liu Jisan. Setelah rekonstruksinya berhasil, Liu Jisan pun memandang ke arah Sewol dengan wajah khawatirnya. Dia mengatur penyerapan ki murni ke dalam tengah dantiannya. Sewol sedikit berbeda dari sebelumnya, bukan? Dengan sangat khawatir karena Sewol terdiam saja di sana, Liu Jisan pun mendekat ke arahnya, bertanya, Sewol, apa kau baik-baik saja? Namun belum sempat Liu Jisan menggapai tubuhnya, tiba-tiba saja Sewol berlari dengan sangat cepat sembari berteriak, Cahaya! Cahaya! Wah! Saking cepatnya, Sewol berlari dengan sangat heboh, bahkan bisa berlari di atas dinding, bahkan langit-langitnya. Hingga kakeknya Liu Jisan yang terdiam aneh berpikir, tak percaya bagaimana bisa seorang anak yang baru saja belajar berjalan tiba-tiba berlari ke sana kemari begitu. Bahkan aku yang menghabiskan seluruh hidupku untuk melatih energiku tidak bisa meraih rekonstruksi tubuh. Siapa yang tahu Sewol bisa mencapainya terlebih dahulu. Sesuai dugaanku, cucuku yang luar biasa. Keesokan harinya, seperti biasa, Liu Jisan menggarap tanahnya. Namun, ketika senja telah bersinar di ufuk barat, di depan gerbang pondoknya, Liu Jisan melihat sebuah kantung yang membuatnya bergumam. Bocah-bocah dari pedang gunung hitam membawakan kami daging lagi. Padahal mereka juga tidak memiliki makanan yang cukup. Baik, sekarang marilah bersyukur dan menikmatinya. Dengan begitu, Liu Jisan pun
kini memanggang dagingnya untuk makan malam. Namun, saat Liu Jisan tengah memanggang dagingnya, Sewol sendiri nampaknya masih tidak bisa diam karena ia terus berlari ke sana kemari dengan begitu hebohnya. Hal itu pun membuat Liu Jisan yang cukup kesal berpikir, bocah ini dia sangat bersemangat sejak beberapa hari terakhir. Sudah cukup. Dengan pikiran seperti itu, Liu Jisan pun berteriak, "Seo, jangan berkeliaran terlalu jauh." Namun sayangnya, Seo tak mendengarkan teriakannya. Dan Liu Jisan pun hanya bisa pasrah berpikir, karena dia mendapatkan kekuatan fisik yang tidak bisa dihancurkan Buddha secara langsung. Aku tidak perlu khawatir, Seo berlari ke hewan liar. Kalau dipikir-pikir, bukannya ini waktunya pasukan penghukum sekte udang tiba. Saat itu, Liu Jisan kembali teringat dengan perkataan Pung Ho sebelumnya saat mereka telah berhasil menyelesaikan masalah dengan serigala biru. Malam itu, Pung Ho berkata, "Tetua, sebenarnya kami berasal dari militer. Sekitar 10 tahun yang lalu, kami dikucilkan karena kami tidak ingin partisipasi dalam pemberontakan pada atasan kami, Jenderal Yang Yu." Sembari minum minumannya, Liu Jisan membalas, "Kan semuanya hanya buat keputusan berdasarkan keinginan kalian. Itu bukanlah sebuah kesalahan." Pung Ho menimpali, "Iya, bahkan setelah kami pergi bersembunyi ke gunung ini, kami tidak pernah menyentuh masyarakat biasa. Dan kami hanya mencuri barang-barang untuk pemerintahan yang korup dan juga barang berkolusi yang ada pada mereka." Mengingat hal itu, Liu Jisan pun berpikir, tetap saja siapa aku membantu mereka saat aku memiliki masalahku sendiri yang harus khawatirkan juga. Sampai aku meraih rekonstruksi tubuh, aku juga harus hidup sambil menjaga napasku. Namun, saat Liu Jisan berpikir seperti itu, tiba-tiba saja Seo berlari ke arahnya. Aduh, astaga, bocah ini, kau membunuhku, Lah, apa dia hanya tertidur setelah berlarian ke sana kemari sesuai keinginan hatinya? Bocah ini, ya bahkan jika dia memiliki tubuh di bawah rekonstruksi, dia tetap saja seorang anak kecil. Walaupun itu wajar untukku menyerah meraih rekonstruksi tubuh di umur ini untuk melindungi Seo, aku tidak akan pernah menyerah. Di saat Liu Jisan tengah berbaring memeluk Seo di atasnya, tiba-tiba saja terdengar sebuah teriakan yang menggema ke seluruh hutannya. Teriakan itu pun membuat Liu Jisan segera bangkit lalu berpikir, itu bisa jadi mereka telah kemari. Salah satu dari 9 sekte terhebat, satu klan terhebat, sekte Wudang. Walaupun mendengar namanya memenuhiku dengan amarah karena mereka adalah pasukan hebat di bawah aliansi Muri yang mana tersangka pelaku utama dari kehancuran keluargaku. Jika aku cukup beruntung untuk membantu bocah-bocah itu mengusir pasukan penghukum itu pergi, mereka akan terus mengirim pasukannya yang lebih kuat. Tidak ada hasil yang baik jika aku ikut campur dengan mereka. Walaupun aku merasa bersalah pada anak-anak dari pedang Gunung Hitam. Sementara itu, di sekitar hutannya terlihat bawahan Pung Ho yang mana tengah sekarat setelah bertarung dengan beberapa orang dari sekte Wudang. Dua pria yang mana merupakan anggota sekte Wudang yang telah menodongkan pedangnya ke arah anak buah bandit itu kini menekankan, "Kalau begitu, sekarang apa kau akan beritahukanku di mana persembunyianmu? Atau kau ingin mati kesakitan seperti bajingan bodoh rekan-rekanmu itu dengan lenganmu yang terpotong satu persatu?" Tentu saja bandit itu langsung menyangkalnya. Jangan main-main denganku. Lagi pula, kau akan membunuhku. Berarti mengayunkan pedang kotormu dan berikan aku kematian. Mendengar hal itu, kedua murid sekte Wudang itu pun tersulut emosi. Beraninya kau menggunakan mulutmu. Dasar bandit menjijikan. Saudara, biarkan aku memotong lidahnya. Baiklah, sebelum itu, biarkan aku memotong lengannya dahulu. Namun, di saat si banditnya telah pasrah, sebelum pedang anggota sekte Wudang bisa menyentuhnya, tiba-tiba saja ada sebuah tombak yang menghalau pedangnya, yang membuat tangan anggota sekte Wudang bergetar hebat karena benturannya. Dan ternyata tombak itu adalah milik si Liu Jisan yang telah tiba di sana sembari menuturkan menggunakan pedang sebagai balasan dari pembenaran kau menikmati pembantaian
dengan menyebabkan sakit perlahan pada mereka. Dan kau berani menyebut dirimu sebagai prajurit dari sekte ortodoks. Tentu saja kehadirannya membuat kedua anggota sekte udang itu tersentak kaget. Apa? Siapa kau? Dengan wajah tegasnya, Liu Jisan membalas. Siapa aku? Seorang kakek yang menjadi tetangga bocah-bocah ini.